Halo sob, selamat datang di channel Kedai Kopi. Setelah tampilan desain dan bocoran spesifikasinya tersebar, kini sudah tiba saatnya untuk Xiaomi secara resmi perkenalkan flagshipnya untuk tahun 2021. Pada malam kemarin 28 Desember, pabrikan elektronik tersebut akhirnya mengumumkan Xiaomi Mi 11 secara resmi kepada publik, langsung dari mainland Cina, menjadi smartphone pertama dengan Snapdragon 888. Dalam rilis yang ada di situs resminya, Xiaomi ingin menjadikan Mi 11 ini sebagai performance leader di tahun 2021. Unggulkan chipset kencang, layar terbaik dari Xiaomi, serta setup kamera dan audio yang mumpuni. Xiaomi juga bakal mengedepankan desainnya yang tipis dan ringan, plus harganya yang tetap terjangkau dibanding flagship lainnya. Desainnya sendiri sudah sesuai dengan foto-foto yang beredar sebelumnya, memiliki sudut lengkung di bagian depan dan belakang. Smartphone flagship Xiaomi yang satu ini memiliki ketebalan hanya sekitar 8 mm saja, dengan bobot kurang dari 200 gram. Meski hanya ada satu varian yakni Mi 11, opsi material back covernya ada dua, anti-glare frosted glass dan vegan leather. Di bagian depan, Xiaomi akhirnya mengejar ketertinggalan dari flagship lainnya yang dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Miliki dimensi 6,81 inci dengan panel AMOLED. Bezelnya sangat tipis dengan layar lengkung dan lapisan Gorilla Glass Victus. Resolusinya meningkat hingga 1440p. Mendukung refresh rate hingga 120Hz dan bisa menyala sangat terang sampai 1500 nits. Yang tak kalah hebat, touch sampling rate-nya juga sangat tinggi yaitu 480Hz, berikan responsivitas prima yang bakal terasa bermanfaat untuk bermain game. Dan untuk akurasi warna, layar Xiaomi Mi 11 ini sudah mendapatkan nilai A+ dari lembaga pengulas layar profesional yaitu DisplayMate. Layar depannya juga sematkan kamera pansel 20 megapiksel. Sementara di belakang, setupnya tergolong sangat sederhana, berbeda dari generasi sebelumnya yang punya 5 sensor kamera. Sensor utamanya beresolusi 108 megapiksel dengan dimensi fisik besar, dukungan OIS, dan teknologi quad Bayer pixel binning. Dua sensor kamera lainnya adalah ultra wide angle 13 megapiksel dan 5 megapiksel telemakro, serupa dengan yang ada di Poco F2 Pro. Bisa merekam video hingga resolusi 8K. Xiaomi juga bakal berikan teknologi baru di mana pengguna bisa memanfaatkan mode malam tak hanya saat ambil foto, namun juga di pengambilan videonya. Untuk urusan performa, gunakan chipset Snapdragon 888, ditemani dengan pilihan RAM 8 atau 12GB LPDDR5, dan penyimpanan internal 128 atau 256GB UFS 3.1, tanpa slot kartu memori eksternal. Disematkan juga teknologi pendingin khusus di dalamnya, plus menjalankan MIUI 12.5 yang diklaim lebih efisiensi memori serta daya. Yang ditunggu-tunggu adalah keputusan Xiaomi untuk menjual Mi 11 tanpa charger. Apakah rumor kemarin benar? Jawabannya adalah iya, namun juga tidak perlu khawatir. Xiaomi Mi 11 di mainland Cina sendiri bakal dijual dalam dua versi, standar tanpa charger dan versi bundle dengan tambahan charger 55W dalam kotak terpisah. Keduanya dijual dengan harga yang sama. Harapannya konsumen yang memang masih atau sudah punya charger sendiri bisa membeli varian standar sebagai salah satu metode selamatkan lingkungan. Xiaomi Mi 11 ini mendukung pengisian daya 55W lewat kabel dan 50W lewat nirkabel. Kapasitas baterainya sendiri 4600 mAh, bisa terisi penuh dalam 53 menit saja. Unggulkan kualitas audio, stereo speaker pada Xiaomi Mi 11 didukung oleh Harman Kardon. Dukungan high-res audio hadir baik lewat port USB-C hingga secara nirkabel dengan konektivitas Bluetooth. Jack audio 3,5 mm memang absen, namun sensor lain seperti NFC hingga IR blaster masih tersedia. Yang tak kalah spesial adalah sensor sidik jari di bawah layarnya. Mengusung teknologi terbaru dari Goldix, sensor ini dikabarkan juga bisa mendeteksi denyut jantung penggunanya. Xiaomi sendiri tak menjelaskan bagaimana sistem kerja lebih lanjut, begitupun waktu yang dibutuhkan hingga smartphone bisa tampilkan informasi denyut jantung penggunanya. Lalu bagaimana dengan harganya?
Di negara asalnya, Xiaomi Mi 11 varian termurah RAM 8GB dengan storage 128GB dibanderol seharga 3.999 yuan atau sekitar 8,6 jutaan. Sementara untuk opsi tertinggi RAM 12GB dengan storage 256GB dijual seharga 4.699 yuan atau sekitar 10,1 jutaan. Harga tersebut tergolong sangat murah, tidak melampaui harga jual Mi 10 sebelumnya. Harga varian kaca dan kulitnya dibuat sama, berikan konsumen total 5 opsi warna berbeda. Smartphone ini sudah mulai tersedia secara pre-order, belum ada informasi mengenai ketersediaannya secara global, maupun varian lain dengan spesifikasi kamera yang lebih gahar. Semoga saja smartphone ini bisa segera hadir di tanah air ya sob. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.